Daryl balik ke kantor setelah mengantar Farah kembali ke tokonya. Langkahnya tiba-tiba terhenti saat ia hendak masuk ke ruangan. Ia celingukan ke kanan dan ke kiri. Biasanya ada Lisa yang menyapanya sebelum ia masuk ke ruangan. Tapi sekretarisnya itu saat ini tidak ada di tempat. Belakangan ini kenapa sering ngilang sih? Masih jam kantor kemana lagi dia? Gumam Daryl. Daryl merasa ada yang aneh dengan sekretarisnya. Ia langsung teringat kalau belakangan ini ia sering meminta Lisa untuk membawa beberapa berkas ke ruangan Farsha, wakilnya. Pasti nyangkut di sana lagi deh, tebak Daryl. Ia pun melirik arlojinya yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Ada janji meeting 1 jam lagi dengan klien dari Singapura. Daryl hendak memastikan pada Lisa apa semua bahan meeting sudah selesai. Daryl pun akhirnya memutuskan untuk mencari Lisa di ruangan Farsha. Belum juga sampai di ruangan wakilnya tersebut, gawai miliknya berdering menandakan panggilan video masuk. Daryl berdecak, kemudian diliriknya layar gawai tersebut. Panggilan video dari ibunya. "My honey, how are you?" sapa Naomi, ibu Daryl, dengan suara sedikit cemprengnya. Mata Daryl terbelalak melihat ibunya yang sedang asyik di pinggir kolam sambil menggunakan bikini. "Astaga, Mi, ingat umur. Masih aja pakai bikini." Protes Daryl yang paling tak suka melihat ibunya berpakaian seksi, apalagi berbikini. Memang ibunya baru berusia 47 tahun. Ditambah lagi belum keriput. Jelas saja perawatannya bisa menghabiskan puluhan juta sekali treatment. Orang mungkin tidak akan percaya kalau ibunya itu sudah hampir berusia 50 tahun. Masih terlihat awet mudanya. Sepertinya wajah awet muda Daryl diturunkan oleh sang ibu. "Daddy aja nggak ngelarang Mami untuk pakai bikini kok. Di sini kan privat villa, honey. Lagian Mami dari ABG pengen pakai bikini, tapi nggak pede gara-gara Mami dulu gendut. Kalau sekarang Mami kan udah langsing," jawab Naomi. Daryl memutar kedua bola matanya dengan malas. "Terserah Mami deh. Kamu masih di kantor?" "Sibuk." Daryl mengangguk. "Kurang lebih 1 jam lagi mau meeting, Mi." Ibu Daryl tampak mengangguk. Ia harus mengarahkan kamera gawainya ke arah suaminya yang sedang asyik menikmati sinar matahari yang membakar kulitnya. Ayah Daryl merebahkan tubuhnya di atas daibed sambil menutup wajahnya dengan topi agar tak tersengat matahari. "Itu Daddy ketiduran, Mi?" tanya Daryl. "Iya, ketiduran, hihihihi." Naomi cekikikan sendiri melihat suaminya yang ketiduran di daibed itu. "Oh iya, Mami minta maaf masalah kemarin. Kamu soalnya enggak info dulu ke Mami kalau mau dinner bareng pacar kamu. Kalau tahu mungkin Mami batalin aja ke Maldives." "Iya, memang itu semua salah Daryl. Niatannya mau buat surprise untuk Mami dan Daddy. Tapi ternyata malah zonk," sesal Daryl. "Kapan pulangnya, Mi? Jangan lama-lama honeymoon-nya. Kami rencana seminggu di Maldives. Lalu setelah itu mampir ke Dubai dan seminggu juga di sana. Jadi kami pergi sekitar 2 minggu. Nggak apa-apa kan, honey?" Daryl kembali menghela napasnya. "Ya udah, terserah Mami sama Daddy aja. Yang penting kalian happy." Naomi tampak menyimpulkan senyum manis di bibirnya. "Thank you, honey. Nanti begitu kami pulang dari liburan, langsung undang pacar kamu untuk ke rumah. Kita makan malam bareng. Atau mau makan malam di tempat lain juga nggak masalah," kata Naomi. "Siap, Nyonya Bos." Daryl memberi hormat pada ibunya sambil kemudian terkekeh geli. Begitu mendengar suara dengkuran yang sepertinya berasal dari ayahnya. "Duh, Daddy ini kalau tidur kebiasaan deh. Ribut banget sama suara ngoroknya," keluh Naomi sambil menepuk pundak suaminya supaya terbangun.
Bukan terbangun, tapi suaminya malah mengganti posisinya ke arah berlainan. Daryl anak mami sayang, udah dulu ya. Nanti mami kabar-kabarin lagi, bye. Bye Mi, panggilan video tersebut akhirnya disudahi. Daryl pun kembali ke tujuan awalnya untuk mencari sekretarisnya. Mata Daryl teralihkan pada sosok office boy kebanggaan perusahaan ini. Siapa lagi kalau bukan Gani si Ariel Noah KW Super. Gani tampak berwajah sedih. Ia berdiri tepat di depan pintu dari ruangan Farsha sambil memegang baki berisi secangkir minuman di tangannya. Gani, kamu ngapain di sini? Tanya Daryl saat ia sudah menghampiri si office boy tersebut. Gani tampak menggigit kain lap untuk membersihkan meja kotor. Lalu tangannya memegang dadanya. Sakit hati ini, Pak. Kenapa sakit hati gimana? Daryl kebingungan. Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Gani menyanyikan lagu Noah yang mewakili perasaannya dengan penuh penghayatan layaknya seorang Ariel Noah yang sedang melakukan konser tunggal. Tapi jelas, suara Gani cukup bagus. Cukup bagus kalau diam saja. Daryl dibuat geleng-geleng kepala melihat tingkah aneh office boy ini. Kamu sakit hati sama siapa? Sama Lisa, tebak Daryl. Gani mengangguk. Apa gunanya saya berjuang selama ini, kalau ternyata saya cuma nungguin jodoh orang, Pak? Kembali Daryl menggelengkan kepalanya. Ia jadi penasaran juga. Apa yang membuat Gani sampai sakit hati seperti ini dengan Lisa? Lisa berarti di dalam kan? Barusan kamu dari dalam. Tanya Daryl. Saya baru mau bawain Pak Farsha minum. Tapi rasanya kaki saya tidak kuat untuk melangkah lebih jauh. Terlalu sakit, Pak, kata Gani sambil menekan dadanya sebelah kiri. Terasa betul bagaimana sakitnya. Sakitnya tuh di sini. Daryl lalu memutuskan untuk masuk ke ruangan Farsha, tanpa mengetuk terlebih dahulu. Baru saja Daryl masuk, rupanya sudah disuguhkan pemandangan 18+. Lisa dan Farsha sedang berciuman mesra. Posisi Lisa bahkan duduk di atas meja kerja Farsha. Sementara Daryl bisa melihat jelas bagaimana tangan Farsha mengeksplorasi tubuh Lisa. Mereka makin terbuai oleh kenikmatan duniawi mereka. Seakan Daryl seperti obat nyamuk yang menonton aksi tersebut. Jadi Daryl sudah paham mengapa Gani mengatakan kalau dirinya sakit hati, bahkan sampai bernyanyi dengan suaranya yang merdu, merusak dunia. Ini tidak bisa dibiarkan, Daryl harus bertindak tegas. Ahem, Daryl berdeham. Menyadari kalau ada orang yang masuk ke ruangan itu, Lisa dan Farsha dengan spontan melepaskan pakutan bibir mereka. Mata Farsha dibuat terbelalak hampir copot begitu melihat pemimpin perusahaan itu sudah berada di ruangannya. Begitu juga dengan Lisa, yang tentunya jauh lebih kaget karena dihampiri ke sini oleh atasannya. Lisa langsung saja merapikan pakaian kerjanya. Kancing baju kemejanya hampir semua terbuka. Dengan tangan gemetar, ia mencoba memasang kembali kancingnya tersebut. Pak Daryl, maaf saya tidak tahu kalau ada Pak Daryl, kata Farsha dengan suara gemetar yang jelas ketahuan karena baru saja kepergok oleh atasannya. Maaf Pak, Lisa ikut menimpali dengan takut-takut. Sementara Daryl berusaha mengatur napasnya. Ia melipat kedua tangannya di depan dada lalu menatap intens ke arah dua orang kepercayaannya itu. Begini, saya tidak melarang kalau karyawan saya menjalin hubungan dalam satu kantor. Yang paling tidak bisa saya terima, selain karena ini masih jam kantor, saya juga tidak mau kantor saya digunakan sebagai tempat mesum. Kalau kalian mau bermesraan, silakan lakukan di luar kantor. Paham? Wajah Farsha dan Lisa seketika itu langsung memerah. Maafkan kami, Pak. Kami janji tidak akan mengulangi kesalahan ini, ucap Farsha. Saya tidak mau melihat kejadian ini sampai kedua kalinya. Saya tidak segan akan bertindak tegas kalau sampai saya melihatnya lagi. Tolong jadilah orang yang profesional sesuai tempatnya. Saya harap kalian mengerti maksud saya. Baik, Pak, jawab Farsha. Dan kamu, Lisa,
Kamu harusnya tahu kalau sebentar lagi akan ada meeting kan? Lisa mengangguk pelan. Iya Pak, maaf saya akan segera menyiapkannya. Daryl malas lagi untuk berkata-kata. Ia memilih untuk segera pergi dari ruangan Farsha tersebut. Gara-gara Bapak nih, jadi runyam urusannya kan? Protes Lisa pada Farsha. Padahal niatan saya kesini cuma mau membawakan file titipan dari Pak Daryl. Malah berujung ke pergok atasan. Kenapa kamu nyalahin saya aja, Liz? Salah kamu juga kenapa mampir ke sini. Kan saya jadi nggak tahan, bela Farsha. Makanya saya sudah bilang kan kalau di sini nggak aman, Pak. Mending di penginapan aja. Ada seringai di wajah Farsha mendengar kata-kata Lisa. Pulang kantor nanti kita lanjutin di penginapan gimana? Lisa membalasnya dengan satu kedipan nakal. Ia pun segera beranjak pergi dari ruangan itu sambil melambaikan tangannya pada Farsha.